Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, nabda darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla al-istimrar ila darsina fi hadhil laylah, nahnu nawaddu an nad'u Allah ta'ala awalan lana jami'an, awalan li sihhatina wa afiyatina, wa thaniyan li suhulatina fi ta'allumina, wa thalithan li salamatina wa sa'adatina fi dunyana wa ukhrana. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa kepada Allah untuk kita semuanya. Barangkali ada di antara kita yang hari ini atau mungkin hari-hari kemarin dan hari ini, malam ini masih merasakan sakit. Kita doakan semoga sakit-sakitnya, apapun jenis penyakitnya, segera Allah angkat dan Allah sembuhkan untuk kita dan mereka semua. Amin. Amin. Yang keduanya, semoga perjalanan kita dalam belajar, apapun yang kita pelajari, Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajarinya, memahaminya, dan juga pada waktunya untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita juga berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuju kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tayyib. Ibtila'an lidarsina fi hadhil lailah anis-sarfi, tafaddalu an taftahu kutubakum. Memulai pelajaran kita pada malam hari ini, silakan buka buku masing-masing. Tafaddalu an taftahu kutubakum. Al-Ajib al-Juz ar-Rabi. Buku Al-Ajib jilid 4. Nahnu nabda. Kita akan mulai. Taib. Iftahu as-safhah as-sadisah. Silakan buka halaman 6 atau muka 6. Kalau bahasa Melayu halaman itu muka ya Pak? Bu? Ya Pak. Ya. Buka surat. Buka surat. Taib. Iftahu, silakan buka ya halaman 6 atau muka surat 6. Nahnu nata'allam fi hadzal dars aw fi hadhil lailah ad-darsal awwal wa huwa ad-darsu 'anil af'al. Pelajaran pertama adalah pelajaran tentang fi'il, al-af'al. Nahnu nabda min hadzal qism. Wa nahnu nabda min hadzal qism minal kalimat. Kita mulai dari jenis ini, dari pembagian-pembagian kalimat atau pembagian-pembagian kata yang kita sudah tahu. Ada isim, ada huruf, ada fi'il. Dan malam hari ini kita mulai dari fi'il. Buku yang ada di tangan kita semua ini, malam hari ini kita mulai dari fi'il dulu. Baik. Al-af'al jamak dari fi'il. Silakan semuanya sambil lihat buku, tetapi juga sambil menyimak apa yang saya jelaskan. Tentu saja sebagian dari Bapak Ibu semuanya ada yang sudah belajar shorof. Sudah ada yang belajar tentang tasrif dan pembagian-pembagian fi'il. Nah, silakan apa yang sudah kita pelajari gunakan sebagai modal bekal kita untuk memahami dan mendalami apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tetapi izinkan saya menyampaikan tentang pembagian fi'il menurut buku Al-Ajib yang ada di depan tangan kita. Baik, silakan lihat ke halaman 7 atau muka surat 7. Taqsimul fi'li. Taqsimul fi'li. Ya, ahlan Pak Rudi Rubiandini. Selamat datang ya, baru gabung. Baik. Silakan buka halaman 7. Alhamdulillah. Ya. Silakan buka halaman 7. Buku yang warna merah cerah yang paling tebal ya. Taqsimul fi'li. Pembagian fi'il. Kita dalam buku Al-Ajib ini bagi fi'il menjadi 5 hal. 5 pembagian. 5 segi. Pertama, taqsimul fi'li min haitsul huruf. Pembagian fi'il dari segi huruf. Min haitsu artinya dari segi atau dari aspek. Taqsimul fi'li min haitsul huruf
yang qasimu ila qismaini. Ya, saya ulangi lagi. Pembagian fi'il dari segi jumlah huruf min haitsul huruf yang qasimu ila qismain. Terbagi dua. Yang pertama adalah sulasiyun. Fi'il sulasi. Yang kedua adalah fi'lun ruba'iyun, fi'il ruba'i. Ma huwa al-fi'lu sulasi wa ma huwa al-fi'lu ruba'i? Apa itu fi'il sulasi dan apa itu fi'il ruba'i? Fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Sulasi dari kata salasatun. Sulasi adalah setiap fi'il yang huruf-hurufnya terdiri dari 3 huruf saja. Contohnya lihat di halaman samping. Di kolom sebelah kiri, paling kiri ada kata semisal dakhola. Dakhola, berapa huruf itu? 3. Dal, kho, dan lam. Contoh yang lain khoroja. 3 huruf. Mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan beberapa, silakan. Fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Kataba, terus? Ja'ala, terus? Zahaba. Qotala. Taib, yakfi. Banyak. Fi'il sulasi sangat banyak dan paling banyak. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua adalah fi'lun ruba'iyun. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Lahu arba'atu ahrufin. Ma huwa al-fi'lu ruba'i? Huwa fi'lun lahu arba'atu ahrufin. Fi'il yang memiliki 4 huruf. Nah, fi'il yang 4 huruf tidak sebanyak yang 3 huruf. Contohnya di sini kita ambil contoh adalah jalbaba. Ada jim, ada lam, ada ba 2 kali, 4 huruf. Jalbaba. Contoh yang lainnya dahroja. Ada lagi yang bisa ngasih contoh yang lain selain dahroja dan jalbaba? Fi'il yang rubai. Akroma. Apa Bu? Akroma. Bukan. Akroma bukan. Apa? Zalzala, bagus. Zalzala. Zalzala, zai, lam. 4-4-nya hurufnya asli. Kalau akroma 4 huruf tetapi huruf A-nya bukan asli. Tambahan. Oke. Baik. Insya Allah akan segera datang setelah ini. Ada lagi yang lain, satu lagi barangkali ada yang tahu fi'il yang rubai. Basmalah. Waswasa, bagus. Waswasa, wawu sin. Waswasa itu juga fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Contoh lainnya adalah basmalah. Contoh lainnya adalah hamdalah, ha, mim, dal sama lam. Dan banyak yang lainnya, tapi tidak sebanyak fi'il sulasi. Nah, jadi yang qasimul fi'lu min haitsul huruf ila qismaini huma sulasiyun wa ruba'iyun. Fi'lun sulasiyun huwa fi'lun lahu salasatu harufin wa fi'lun ruba'iyun huwa fi'lun lahu arba'atu harufin. Ini sambil saya sedikit-sedikit gunakan bahasa Arab yang sederhana biar untuk melatih pendengaran istima'. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Yang pertama. Sanian, yang kedua, yang qasimul fi'lu min haitsu al-asli. Dari segi asal-asal huruf. Yang qasimul fi'lu min haitsul asli ila qismaini aidon. Terbagi 2 juga. Huma, yakni keduanya adalah mujarrodun wa mazidun. Mujarrodun wa mazidun. Mujarrod dan mazid. Ma huwa al-fi'lul mujarrod? Apa itu fi'il mujarrod? Fi'il mujarrod adalah fi'lun asliyun. Fi'il yang huruf-hurufnya asli. Huruf dasar. Bukan ada huruf tambahannya.
tidak ada huruf tambahan di dalamnya. Itu mujarrodun. Contohnya bisa lihat di situ adalah dakhola. Dakhola. 3 huruf itu semuanya asli. Tidak ada huruf tambahan atau imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbuhan. Yang kedua adalah fi'lun mazidun. Mazid adalah fi'il yang memiliki tambahan. Fi'lun fihi ziyadatun. Fi'il yang di dalamnya ada ziyadah. Ziyadah artinya adalah tambahan. Nah, lihat ke samping kiri contoh adkhola. Tuh, adkhola semula adalah dakhola. Tetapi sekarang dakhola menjadi 4 huruf adkhola. Nah, ada tambahan a di depan. Nah, ini bukan rubai. Adkhola adalah fi'il sulasi yang sudah terkenai ziyadah atau imbuhan 1 huruf sebelum huruf yang pertama. Tadi ibu menyebut kata akroma. Akroma itu adalah fi'il mazid, ibu. Akroma semula adalah karuma. Lalu diawali oleh a di depan menjadi akroma. Nah, akroma adalah fi'il sulasi mazid. Fi'il yang sudah terkena imbuhan. Mazid. Dakhola menjadi adkhola. Contoh yang lain misalkan koruba ditambah a di depan menjadi akroba. Hasuna menjadi ahsana. Nah, ahsana, akroba, ab'ada, akroma itu adalah fiil-fiil yang di dalamnya terdapat huruf tambahan atau huruf ziyadah. Apabila sebuah fiil di dalamnya ada huruf tambahan, maka fiil tersebut disebut dengan fiil mazid. Begitu ya. Jadi, yang qasimul fi'lu min haitsul asli ila qismain. Mahuma, apa keduanya? Silakan sebutkan. Mujarrodun wa mazidun. Mujarrad wa mazid. Ma huwa al-mujarrad? Al-mujarrad huwa fi'lun asliyun. Fi'l asli. Ma huwa al-fi'lul mazid? Fi'lun fihi ziyadatun. Kalau saya bertanya ma huwa, itu artinya adalah apa gerangan atau apa dia. Ma huwa al-kitabu, apa gerangan buku. Ma huwa al-mazidu, apa gerangan al-mazid, fi'il mazid. Fi'il yang memiliki tambahan. Taib. Nastamir. Thumma yang qasimul fi'lu min haitsu az-zaman. Az-zaman al-waqtu ya. Yang qasimul fi'lu min haitsu az-zaman ila arba'ati aqsamin. Fi'il dibagi dari segi waktu kepada 4 hal. 4 pembagian, 4 fi'il. Yang pertama adalah fi'lun madin. Fi'il madhi. Ma huwa fi'lul madhi? Huwa fi'lun madin. Sabik, fi'il yang sudah lampau. Fi'il yang kejadiannya, pekerjaannya sudah lampau, sudah berlalu. Madin. Waktu kejadiannya sudah lewat. Itu madin atau madhi. Orang biasa menyebut madhi. Tapi penulisannya asalnya adalah madin, bertanwin. Kalau tidak ada alif lam. Fi'lun madin. Fi'il yang bermakna lampau. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan past. Yang kedua, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari' huwa fi'lun hadir atau mustaqbal. Yani fi'il yang pekerjaannya terjadi sekarang atau yang akan datang. Hari ini atau besok. Sekarang atau nanti.
itu fi'il mudhari. Kalau madhi sudah lewat, sudah lampau. Kalau mudhari hadir, hadir artinya sekarang, present. Hadir atau mustaqbal, future. Future. Madin mudhari. Salisan yang ketiga, fi'lu amrin. Fi'il amar. Fi'il yang bermakna perintah. Pergilah, tulislah, bacalah, duduklah, berdirilah, berdoalah. Itu adalah fi'il-fi'il yang dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lu amrin, fi'il amar. Yang keempat, robi'an, fi'lun nahi. Fi'il yang bermakna larangan. Jangan pergi, jangan duduk, jangan tertawa, jangan marah, jangan membenci, dan seterusnya. Nah, fi'il madhi dan mudhari. Madhi artinya adalah lampau, mudhari artinya adalah sekarang dan akan datang. Lalu amar dan nahi, amar adalah perintah, nahi adalah larangan. Nah, pertanyaannya, untuk amar dan nahi, kapan terjadinya suatu pekerjaan larangan atau perintah itu? Perintah kapan kejadiannya? Kalau saya mengatakan, tulislah, kapan harus nulis? Akan datang. Sekarang atau akan datang? Sekarang. Dua, bisa sekarang, bisa akan datang. Perintah dan larangan itu waktunya sama dengan mudhari. Present, hadir atau mustaqbal. Sekarang atau akan datang. Kalau saya mengatakan tulislah, maka tulis itu bisa sekarang lakukan langsung, atau besok, atau segera setelah selesai acara ini. Begitupun larangan. Larangan juga sama, bisa sekarang, bisa nanti, atau bisa besok. Nah, karena itu maka amar dan nahi dimasukkan dalam kelompok pembagian fi'il dari segi waktu. Jadi, taqsimul fi'li min haitsu zaman ila arba'ati aqsamin, dibagi 4 bagian. Madin, mudhari'un, amrun, nahyun. Akan tetapi, saya perlu sampaikan, tidak usah heran jika mungkin nanti ada pengajar yang lain atau ada konseptor yang lain yang menyebut fi'il cuma dibagi 3, yakni madhi, mudhari, dan amar saja. Nahi tidak dimasukkan. Kenapa? Karena nahi disamakan dengan amar. Nahi artinya larangan, amar artinya perintah. Perintah dan larangan ada yang menjadikannya satu bagian. Amar dan nahi ada yang menggabungkannya menjadi satu bagian saja. Mengapa? Karena yang namanya larangan itu juga adalah perintah, tapi perintah negatif, perintah tidak melakukan. Makanya ada sebagian metodolog atau pengajar yang menyebut fi'il amar dan nahi itu satu. Nah, tetapi saya berpikir bahwa antara amar dan nahi perlu dibedakan karena bentuknya juga berbeda. Bentuknya berbeda, maknanya berbeda. Itulah sebabnya amar dan nahi kita pisah menjadi 2 bagian yang berbeda. Maka pembagian fi'il dari segi zaman, dari segi waktu ada 4, yakni madhi, mudhari, amar, nahi. Sampai sini Bapak Ibu paham? Jelas ya? Baik. Nastamir. Rabi'an. Yang qasimul fi'lu min haitsul fa'il. Fi'il dibagi dari segi ada tidaknya pelaku. Fa'il artinya pelaku. Fa'il artinya adalah pelaku atau subjek dari suatu pekerjaan. Ketahuilah, fi'il itu
dalam bahasa Arab, ada yang pelakunya disebutkan, diketahui, dan ada yang pelakunya tidak disebutkan atau tidak diketahui. Kalau pelaku dari suatu pekerjaan disebutkan dalam kalimat, disebutkan, diketahui dalam kalimat, maka fi'il itu disebut dengan ma'lum. Fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang pelakunya disebutkan dalam kalimat. Saya berikan contoh. Dalam bahasa Indonesia dulu. Muhammad menulis buku. Mana pelaku atau siapa pelaku dari menulis? Muhammad. Muhammad menulis buku. Apa yang Muhammad tulis? Buku. Berarti kalimat Muhammad menulis buku ada nggak pelakunya? Ada. Nah sekarang perhatikan kalimat yang kedua. Buku ditulis. Selesai. Ada nggak pelakunya? Tidak ada. Nah tidak ada. Nah dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang menggunakan pola kata kerja, ada pelaku, ada objek, ada mangsa. Objek mangsa ya, objek. Tapi juga tidak sedikit ada pekerjaan langsung ke mangsa, ke objek, tidak ada pelakunya. Contohnya buku ditulis. Tidak ada yang menulis disebutkan. Bola disepak atau ditendang. Buku dibaca. Tidak disebutkan siapa yang baca. Nah, kalau kita menemukan dalam bahasa Arab kalimat yang disebutkan pelakunya atau fa'ilnya, maka dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof disebut dengan fi'il ma'lum. Maklum artinya diketahui. Maksudnya diketahui pelakunya. Muhammad menulis buku. Pelakunya diketahui yang bernama Muhammad. Tapi kalau kalimatnya, kalau jumlahnya buku ditulis, kita tidak tahu siapa penulis dari buku itu. Nah, kalau pelakunya tidak disebutkan, tidak diketahui, maka dalam ilmu shorof disebut dengan fi'il majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui siapa pelaku dari suatu pekerjaan. Jadi kesimpulannya, fi'il dari segi ada tidaknya fa'il dibagi dua, yakni ma'lumun dan majhulun. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang pelakunya diketahui, sedangkan fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Secara mudahnya, fi'il ma'lum kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu menggunakan kata aktif, menulis aktif, membaca, menghafal, melindungi, menjaga, itu kata kerja aktif. Itu terjemahan dari fi'il ma'lum. Sedangkan fi'il majhul dalam bahasa kita diterjemahkan dengan menggunakan kata pasif, ditulis, dibaca, dihafalkan, dilindungi, dipelihara, dilestarikan. Itu mudahnya. Jadi maklum adalah fi'il yang bermakna aktif karena adanya pelaku. Sedangkan majhul adalah fi'il yang bermakna pasif karena tidak disebutkan pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Begitu. Itu pembagian yang keempat. Terakhir, silakan buka muka surat 8 atau halaman 8 ya. Yang qasimul fi'lu min haitsul maf'uli bihi. Pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek
yang dalam bahasa Melayu disebut dengan mangsa, objek. Nah, fiil kata kerja itu ada yang memerlukan adanya objek, mangsa, ada juga yang tidak ada. Contoh, kata menulis itu butuh objek tidak? Butuh mangsa tidak? Butuh maf'ul bih tidak? Maf'ul bih artinya objek ya. Perlu. Membaca butuh objek tidak? Perlu. Melestarikan butuh objek tidak? Butuh. Sekarang kalau duduk? Tidak. Berdiri? Tidak. Jongkok? Tidak. Tidur? Tidak. Tertawa? Nah, begitulah juga bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada banyak kata, ada banyak fi'il yang memerlukan objek, maf'ul bih. Juga ada yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, kalau sebuah fi'il membutuhkan maf'ul bihi, objek, maka disebut dengan muta'addi. Lihat, muta'addi itu artinya adalah fi'il yang membutuhkan objek. Di sini keterangannya adalah yahtaju ilal maf'uli bihi. Fi'il yang membutuhkan, yahtaju membutuhkan artinya ya. Yahtaju membutuhkan. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya dalam bahasa Arab, fataha artinya membuka. Membuka butuh objek, membuka pintu, membuka buku, membuka jalan, dan sebagainya. Yang kedua disebut dengan lazim. Lazim artinya adalah fi'il yang tidak butuh objek. La yahtaju ilal maf'uli bihi. Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, ini tips atau strategi untuk mengingat apa bedanya antara lazim dan muta'addi. Lazim, ingat la, huruf awalnya la. Lazim berarti la yahtaju ilal maf'uli bihi. Tidak butuh objek. Lazim la yahtaju ilal maf'uli bihi. La artinya tidak, yahtaju artinya butuh, ila kepada maf'ul bih, objek atau mangsa. Kalau muta'addi berarti fi'il yang membutuhkan objek. Begitu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Ya, Bapak silakan. Di depan lamnya ada alif. Rubai juga di depan taknya ada alif, dan seterusnya sampai terakhir barusan lazim. Apakah alifnya itu hanya sebagai pemanjang atau memang alif itu memang atau bagian daripada kata tersebut atau apa? Ya, baik. Sulasiyun, rubaiyun, lazimun dan sebagainya, itu memang di situ ada alif-alifnya. Nah, alif itu sebenarnya bukan alif asli dari sebuah kata. Tetapi dalam kata ini, alif itu harus ada. Contohnya kata sulasiyun. Sulasiyun itu ada berapa huruf? Fa, lam, alif, sa, ya. Ada berapa huruf? 5. Fa, lam, alif, sa, ya. Ada berapa? Ada 5. 5 huruf. Ada 5 huruf. Nah, ketahuilah sebenarnya asli dari kata sulasiyun dan kata-kata yang lainnya, huruf aslinya cuma 3. Asli dari sebuah kata itu hurufnya cuma 3. Dan jika kita temukan sebuah kata lebih dari 3, maka yang selebihnya adalah tambahan atau imbuhan
atau dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Nah, kata sulasiyun itu ada 5 huruf, berarti yang 2 adalah tambahan. Yang 2 adalah ziyadah. Tinggal kita tebak, tinggal kita lihat apa huruf tambahan, huruf ziyadah dari kata sulasiyun. Nah, ini pelajaran sorof, nanti kita akan tahu. Tapi barangkali sebagai awalan, ada yang tahu sulasiyun huruf dasarnya, huruf aslinya apa saja? Sulasiyun. Baik, dari kata salasa. Sa, lam, sa. Nah, salasa. Berarti tambahannya adalah alif dan ya di akhir. Alif huruf ketiga dan ya huruf kelima. Begitupun kata rubaiyun. Itu ada 5 huruf, harusnya aslinya ada 3. Berarti yang 2 adalah tambahan atau ziyadah. Rubaiyun. Ro, ba, alif, ain, ya. 5 kan? Nah, berarti yang 2 adalah tambahan. Bukan asli, bukan dasar. Nah, tetapi sekalipun huruf alif atau ya di situ adalah tambahan, namun untuk kata rubaiyun, alifnya harus ada, tidak boleh dihilangkan. Kata sulasiyun, meskipun aslinya adalah 3 huruf, kata dasarnya, tetapi adanya alif di situ harus ada, tidak boleh dibuang. Lazimun, ada 4 huruf, alifnya adalah tambahan, tetapi untuk kata lazimun, alif itu harus ada, tidak boleh dibuang. Ilustrasinya begini. Kita tahu ada kata tulis. Itu kata dasar. Sekarang kalau kita sebut kata menulis, ada imbuhan tidak? Ada tambahan tidak huruf-hurufnya? Tapi beda tidak kata tulis dengan menulis? Berbeda. Ya. Penulis sama tidak? Penulis dengan menulis. Penulis adalah orang yang menulis. Sedangkan menulis adalah aktivitas pekerjaan menulis. Ada lagi tulisan. Kata dasarnya tulis, ditambah an, tulisan. Tulis dengan tulisan sama tidak maknanya? Beda. Nah, jadi sekalipun ada huruf-huruf tambahan dan kita bisa tahu apa huruf-huruf dasarnya, namun huruf-huruf tambahan tadi tidak boleh dibuang sembarangan karena memiliki makna yang berbeda dari kata dasarnya. Begitu ya? Baik. Ada lagi yang mau tanya? Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengingat pembagian fi'il ke dalam 5 jenis, 5 sisi, 5 segi, 5 aspek. Bareng-bareng ya. Pembagian fi'il min haitsul huruf, sebutkan. Sulasiyun dan rubaiyun. Huruf sulasi rubai. Sulasi, ma huwa sulasi? Sulasi fi'lun asliyun. Lah, Kan. kan. Ma huwa fi'lu sulasi? Fi'il yang Fi'il terdiri dari 3 huruf. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fi'il lahu salah satu ahrufin. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Ma huwa al-fi'lu rubai? Fi'il rubai terdiri daripada 4 huruf. Ya. Lahu Arba'atu ahrufin. 4 huruf. Arba'atu huruf atau arba'atu ahrufin boleh. Ya. Jadi gini, cara mengingatnya ya. Ini saya membantu mengingat pembagian fi'il yang tadi kita sampaikan. Min haitsul huruf, sulasi, rubai. Jadi langsung sulasi 3 jari, rubai 4 jari. Min haitsul huruf, sulasi, rubai. Gitu. Yang kedua, min haitsul asli.
Ada berapa? Dua. Uzkur, sebutkan. Mujarrad mazidun. Mujarrad mazid. Mujarrad mazid. Apa itu mujarrad? Huruf-hurufnya asli. Apa itu mazid? Fi'il yang sudah kena ziyadah, yang ada ziyadah tambahan atau imbuhan. Baik, kita lanjutkan. Taqsimul fi'li min haitsu zaman. Ada berapa? 4. Sebut. Madi, mudhari, amar, nahi. Ya, jayyid, mumtaz. Nah, berikutnya ini rada berbeda. Mungkin rada sulit sedikit, tapi insyaallah hafal. Min haitsul fa'il. Kam kisman yang qasimul fi'lu min haitsul fa'il. Berapa pembagian fi'il dibagi dari segi ada tidaknya fa'il? 2. Udhkur. Sebutkan. Maklum, majhul. Apa itu fi'il maklum? Diketahui fa'ilnya atau disebutkan fa'ilnya. Apa itu majhul? Tidak diketahui fa'ilnya. Nah, secara mudahnya fi'il maklum diterjemahkan dengan kata kerja apa? Aktif. Kata kerja aktif. Kalau majhul kata kerjanya diterjemahkan dengan kata kerja apa? Pasif. Jadi maklum aktif, majhul pasif. Paham ya? Yang terakhir, taqsimul fi'li min haitsul maf'uli bihi. Pembagian fi'il dari segi ada tidaknya maf'ul bih. Ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Lazim dan muta'addi. Lazim apa itu? Tidak perlukan objek. La yahtaju ilal maf'uli bih. Muta'addi. Ya, yang membutuhkan muta'addi adalah yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, jadi huruf ada 2, asal ada 2, zaman ada 4, fa'il ada 2, maf'ul bih ada 2. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Huruf, asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. Huruf, asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. 2, 4, 2. Ya, silakan pakai imajinasi ya. Imaginative learning. Pembelajaran imajinatif. Huruf, asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. 2, 4, 2. 2 yang pertama sulasi rubai. 2 yang kedua apa? Mujarrad mazid. 4 madi, mudhari, amar, nahi. 2 yang keempat maklum, majhul. 2 yang terakhir lazim, muta'addi. Ada kesulitan? Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Mudah ya? Insya Allah mungkin mudah untuk ingatan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau coba mengingat apa yang kita pelajari malam hari ini, gunakan tadi 2, 4, 2. Huruf, asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. 2, 4, 2. Ini seperti formasi sepak bola rupanya, Pak. 2, 4, 2.
bukan huruf asli gambar Ingat Pak? Bisa ya? 22 huruf. Terus apa lagi? Sebutkan. Huruf asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. Ya, gitu. Terus penyebutan masing-masing, rincian, sulasi, rubai, mujarad, mazid, madhi, mudhari, amar, nahi, terus maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Ya. Jika Bapak Ibu mau, silakan berimajinasi menyebutkan semua kata tadi tanpa melihat buku. Dua, empat, dua. mujarad, madhi, madhi, mudhari, amar, nahi, maklum, majhul, bi, fa'il, dan mutaaddi. Sudah hafal? Baik. Ya, untuk menghafalnya silakan nanti setelah pertemuan selesai di rumah masing-masing dalam kesendirian untuk mengingat kembali, dan metodologinya silakan gunakan imaginative learning method. Metode pembelajaran imajinatif, menggunakan imajinasi agar daya hayal kita melesat bersama bahasa yang kita sedang pelajari. Baik. Itu pelajaran yang barusan. Nah, kita lanjutkan. Silakan lihat ke halaman yang sama, muka surat yang sama, halaman 8, muka surat 8. Perhatikan itu ada kata fa'ala. Ada kata fa'ala. Fa'ala ada berapa huruf? 3. Kataba berapa huruf? 3. Dakhola berapa huruf? 3. Baik. Sekarang perhatikan. Semua fi'il dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, huruf-hurufnya memiliki nama. Semua fi'il dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, huruf-hurufnya yang 3 itu memiliki nama. Huruf yang pertama disebut dengan fa'ul fi'li, fa fi'il. Huruf yang kedua disebut dengan ainul fi'li, ain fi'il. Huruf yang ketiga disebut dengan lamul fi'li, lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Itu diambil dari kata fa'ala. Huruf fa, huruf ain, huruf lam. Makanya setiap ada kata yang terdiri dari 3 huruf, maka huruf yang pertama disebut dengan fa fi'il, huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il, huruf yang ketiga yang terakhir disebut dengan lam fi'il. Mudah ya? Nah, sekarang coba tebak. Jalasa, mana lam fi'ilnya? Sa. Jalasa, mana lam fi'ilnya? Sa. Sin, boleh sa, boleh sin. Mana lam fi'ilnya? Mana lam fi'ilnya? Oh, lam fi'ilnya sin. Sin. Mana fa fi'ilnya? Ya, baik. Baik. Sekarang berikutnya. Koma. Koma. Ada berapa huruf? Koma. Apa saja huruf-hurufnya? Koma.
Qaf, alif, dan mim. Nah, silakan jawab. Apa huruf ain fi'il dari kata qoma? Alif, betul. Apa lam fi'ilnya? Mim. Bagus. Berikutnya, jarro. Jarro. Apa huruf lam fi'ilnya? Ro. Jarro, huruf lam fi'ilnya adalah ro. Lalu apa huruf ain fi'ilnya? Ro juga. Nah, jarro itu ada 3 huruf. Jim dan ro bertasdid. Nah, kalau ada huruf bertasdid, itu sesungguhnya adalah 2 huruf. Semua huruf yang bertasdid sebenarnya adalah 2 huruf dijadikan 1. Dan kompensasinya adalah tasdid sebagai penanda bahwa itu adalah 2 huruf. Maka kata jarro semula adalah jaroro. Maka ja huruf fa fi'il, ro yang pertama ain fi'il, ro yang kedua adalah lam fi'il. Sanna, mana ain fi'ilnya? Nun. Mana lam fi'ilnya? Juga nun. Mana fa fi'ilnya? Sin. Ya, mumtaz. Nah, sekarang lihat halaman berikutnya, muka surat berikutnya, halaman 9. Kita identifikasi huruf. Huruful fi'li, huruf-huruf fi'il. Nomor 1. Ada kata koruba. Mana ain fi'ilnya? Ro. Berikutnya, fataha. Mana lam fi'ilnya? Bagus. Berikutnya lagi, alima. Mana ain fi'il? Lam. Oke, baik. Berikutnya, madda. Mana lam fi'il? Dal. Mana ain fi'il? Nah, semula ini adalah madada. Baik. Berikutnya adalah mala. Mana fa fi'il? Mim. Semula adalah malila. Nah. Farro. Mana lam fi'il? Ya, baik. Baik, berikutnya adalah koma. Mana ain fi'il? Alif. Khofa. Mana fa fi'il? Baik. Saro. Mana lam fi'il? Bagus. Berikutnya lagi. Da'a. Mana lam fi'il? Alif. Masya. Mana lam fi'il? Lam fi'il. Ya, ini alif maksuroh. Ini boleh disebut alif maksuroh ini. Bentuknya seperti ya, tetapi ya-nya tidak berharokat. Dan sebelum ya-nya fathah. Apabila Bapak Ibu menemukan kata baik isim maupun fi'il yang huruf terakhirnya berupa huruf ya yang tidak berharokat dan sebelumnya fathah, maka ini disebut sebagai alif maksuroh. Alif yang pendek, alif yang bengkok. Tidak seperti ini alifnya panjang ke atas. Kalau ini alifnya bengkok, pendek. Nah, sebagaimana disebut alif, maka dia memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga bacanya menjadi masya, panjang. Sebagaimana ini da'a. Cara bacanya sama, tapi penulisannya beda. Ini da'a pakai alif, ini masya pakai ya, yang disebut dengan alif maksurah. Begitu ya. Terakhir, rodia. Rodia. Nah ini,
Rodia, boleh dikasih titik 2 di bawahnya, boleh tidak? Nah, rodia belakangnya huruf ya tapi berharokat fathah dan sebelumnya kasroh. Nampak Ustaz. Gimana Ibu? Tidak nampak? Ya. Lalu bawah. Oh, baik. Ke bawah. Ya. Rodia. Nah, nampak sekarang? Ya. Baik. Nah, rodia ini huruf terakhirnya ya tapi berharokat fathah dan sebelumnya berharokat kasroh. Mana ain fiilnya dari kata rodia? Do. Nah, begitu. Dot. Ain fiil. Ya begitu. Gampang ya, mudah untuk mengidentifikasi huruf-huruf dari sebuah fiil. Mudah kan? Ya. Nah, jadi huruf-huruf dalam sebuah fiil itu ada namanya. Huruf yang pertama disebut dengan fa fiil, huruf yang kedua disebut dengan ain fiil, huruf yang ketiga disebut dengan lam fiil. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham, karena sebagian besar sudah belajar. Tapi yang belum belajar, semoga ini juga mudah untuk dipahami dan diingat, serta dihafalkan, diimajinasikan di pikiran kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wazan fi'il. Auzanul fi'li. Auzanul fi'li ya. Artinya adalah wazan fi'il. Wazan itu kalau dalam bahasa Indonesia pola. Kalau bahasa Melayu saya tidak tahu, tapi kalau Inggrisnya pattern. Beda. Sama juga Ustaz pola. Oh, pola juga sama. Baik, kalau gitu sama. Sama pola atau patternnya. Ya, baik. Baik, kalau gitu cukup ya. Bisa pola, bisa wazan, bisa pattern ya. Nah, Ya. wazan fi'il. Auzanul fi'li. Di muka surat 10 ya, halaman 10. Baik, kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Wazan fi'il. Barangkali Bapak Ibu sudah belajar tentang wazan fi'il, tapi izinkan saya menyampaikan pembagian wazan fi'il menurut Al-Ajid. Baik, wazan fi'il, silakan lihat. Yang pertama, contohnya adalah koruba. Bisa lihat di buku ya. Koruba. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Perhatikan huruf ain fi'ilnya. Apa harokatnya? Doma. Nah, ini kita sebut sebagai wazan pertama. Dan kata seperti ini banyak. Koruba, hasuna, jamula, ba'uda, dan sebagainya sangat banyak. Kita ambil contoh satu, koruba. Wazan pertama. Wazan kedua adalah fataha. Fataha. Huruf ain fi'ilnya fathah. Berbeda dengan koruba yang huruf keduanya dhammah. Nah, fataha teman-temannya lebih banyak lagi. Fataha, zahaba. Bisa sebutkan mungkin Bapak Ibu yang lain? Jalasa. Jalas. Kataba, terus? Doroba. Doroba. Sajada. Banyak sekali. Ini paling banyak. Teman-temannya fathah sangat banyak, paling banyak. Ini wazan kedua, pola kedua. Wazan ketiga adalah alima. Huruf keduanya kasroh. Ini kita sebut wazan ketiga. Ini pun tidak begitu sedikit, tapi juga tidak begitu banyak. Alima teman-temannya semisal amila. Ada alima, ada amila. Hasiba. Hasiba. Siapa lagi yang lain? Sebutkan.
Salima. Siapa lagi? Rokibah. Rokiba. Banyak. Ada lagi? Hamidah. Hamidah. Betul. Lagi? Sami'ah. Sami'ah. Bagus. Terus? Syahidah. Apa Bu? Syahidah. Hamidah. Iya. Hamidah. Terus? Syahidah. Syahidah. Betul. Terus? Marido. Wajala. Marido. Wajila. Dan sebagainya. Bagus. Alhamdulillah. Sudah bagus ya. Nah. Wazan ketiga ini tidak begitu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Dibandingkan yang pola pertama, pola ketiga tidak sebanyak yang pertama. Tetapi pola kedua, wazan kedua paling banyak. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Bu. Saya nak bertanya. Silakan. Jadi kalau misalnya wazan kedua itu fathah, kita golongkan wazan ini sama ada untuk mudhari'nya ain fa'ilnya sama ada berbaris fathah ataupun berbaris dhamma ke dalam wazan yang sama. Ya. Kita kelompokkan wazan yang sama. Bebas mudorenya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Tetapi untuk pembagian wazan fi'il, kelompok kedua, wazan kedua ini, ain fi'ilnya fathah pada saat fi'il madi. Oh, oke. Baik. Ini semua, oh ya Bapak Ibu, ini semua adalah fi'il madi ya, fi'il yang bermakna lampau. Kalau belajar fi'il itu, kita mulai dari fi'il madi, karena huruf-hurufnya paling sedikit. Huruf asli. Belum ada tambahan. Baik. Wazan pertama koruba, cirinya ain fi'ilnya domah. Wazan kedua fathah, cirinya ain fi'ilnya fathah. Wazan ketiga, ciri keduanya, huruf keduanya adalah kasroh. Ciri huruf keduanya kasroh. Ini wazan 1, wazan 2, wazan 3. Nah, koruba, fathah, alima, 3 wazan ini kita sebut sebagai rumpun 1. Rumpun 1 atau keluarga 1. Rumpun kalau di bahasa Melayu apa? Juga rumpun. Rumpun, baik. Kalau gitu sama. Jadi koruba wazan 1, fathah wazan 2, alima wazan 3, ini masuk dalam rumpun 1. Sekarang kita lanjutkan ke rumpun 2. Madda. Madda, lihat. Ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf bertasdid. Sama tidak dengan rumpun 1? Tidak sama, beda. Rumpun 2 ini semuanya bertasdid. Madda, mala, faro. Madda, mala, faro. Huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya tasdid. Berbeda dengan rumpun 1. Rumpun 2 ini huruf kedua dan ketiganya adalah bertasdid. Nah, madda ini rumpun kedua, juga mala, juga faro. Madda disebut sebagai wazan keempat. Mala wazan kelima. Faro wazan keenam. Bapak Ibu tahu apa bedanya madda, mala, dan faro? Apa pembedaannya? Nah, ketahuilah bedanya adalah madda semula adalah madada. Mala semula adalah malila. Faro semula adalah faroro. Pak Ustadz, Ya, untuk yang nomor 4 dan nomor 6 kok sama ya? Madada, betul. maroro. Bagus. Pertanyaan bagus. Keempat dan keenam, madda dan faro asalnya sama. Fathah-fathah. Tetapi nanti akan ketahuan beda pada saat diubah, ditasrif ke fi'il mudhari'. Madda yamuddu. Faro yafiru. Nah, untuk yang mudhari'nya nanti kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya.
Tetapi antara 4 dan 6 perbedaannya nanti pada saat fi'il mudhari'. Nah, rumpun 2 adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terbuat dari huruf bertasydid. Sampai sini paham? Baik, ini rumpun 2. Kita lanjutkan rumpun 3. Koma, berikutnya adalah khofa, berikutnya adalah saro. Sama-sama huruf ain fi'ilnya terbuat dari alif. Koma alif, khofa alif, saro alif, huruf keduanya ain fi'ilnya. Apa perbedaan antara koma, khofa, dan saro? Perbedaannya asal muasal alifnya. Kalau koma semula adalah kowama. Kalau khofa semula adalah khowifa. Nah, ini khowifa. Kasroh. Kalau saro semula adalah sayaro. Masih nampak tidak? Masih nampak? Nampak. Baik. Ya. Nah, jadi koma, khofa, saro, meskipun ketiganya sama-sama huruf keduanya alif, namun alif ini beda asal. Ada yang dari wawu fathah, ada yang wawu kasroh, dan ada yang dari huruf ya fathah. Dan masing-masing ini temannya cukup banyak. Akan tetapi yang paling banyak adalah wazan koma. Wazan nomor 7, koma. Khofa 8, saro 9. Nah, sehingga rumpun 3 adalah cirinya adalah semua fi'il yang huruf ain fi'ilnya terbuat dari alif. Baik alifnya terbuat dari wa, dari wi, maupun dari ya. Ya, Bapak mau tanya, Pak Rudi? Ada mau tanya lagi? Suaranya nggak kedengaran. Ya, baik. Tanyanya, apakah ada yang pakai yi begitu? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Yang alifnya dari yi tidak ada. Pilihannya 3 antara wa, wi, atau ya. Tidak ada yang yi. Tidak ada. Bagus, pertanyaan bagus Bapak. Ini rumpun 3. Terakhir rumpun 4. Da'a, masya, dan rodia. Masih nampak tulisannya di whiteboard? Ada, baik. Ada. Nampak. Nah, baik. Rumpun 4 ini adalah fiil-fiil yang huruf lam fiilnya, huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Nah, ini saya kenalkan ya. Teman-teman tentu saja ada yang sudah tahu ilat. Huruf ilat itu 3 huruf yang berupa alif, wawu, atau ya. Dalam ilmu shorof, kita akan sering temukan istilah ini, huruf ilat. Huruf ilat adalah 3 huruf berupa alif, wawu, atau ya. Kalau orang Indonesia menyebutnya awi, orang Sunda, atau ayu. Kalau orang Melayu saya tidak tahu. Alif, wawu, sama ya disingkat apa? Gitu. Alif, wawu, ya. Sama ya. Awi juga. Baik. Nah, rumpun keempat ini adalah semua fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari salah satu dari huruf ilat ini. Bisa alif, bisa ya, bisa ya. Mana wawu? Nah, wawu ini adalah
pengganti dari alif. Ketahuilah, jika kita menemukan fi'il yang huruf terakhirnya berupa alif, maka alif ini semula adalah wawu. Apabila kita menemukan fi'il yang huruf terakhirnya alif, maka alif itu tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Alif itu adalah berasal dari wawu. Hanya wawu. Tidak ya. Hanya wawu. Alif yang bisa wawu atau ya itu kalau alifnya di tengah. Rumpun 3. Sedangkan kalau alifnya ada di akhir sebuah kata, maka alif ini pasti berasal dari wawu. Sedangkan masya adalah fi'il yang huruf terakhirnya berupa alif maksurah atau alif bengkok, alif pendek. Alif tetapi ditulisnya tidak panjang ke atas seperti ini, tapi dibengkokkan. Alif bengkok, alif maksurah. Nah, alif ini berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Secara bunyi antara da sama masya sama, tapi penulisan harus beda. Terakhir, rodiya adalah fi'il yang huruf terakhirnya, lam fi'ilnya berupa huruf ya, berharakat fathah, dan sebelumnya harus kasroh. Rodiya. Dan masing-masing temannya ini banyak. Da punya teman banyak, masa punya teman banyak, rodiya juga punya teman banyak. Nah, da'a adalah wazan ke-10. Masya adalah wazan ke-11. Rodiya adalah wazan ke-12. Nah, inilah 4 rumpun fi'il sulasi. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Yang kita bagikan. Yang kita konsepkan, yang kita definisikan. Rumpun 1 adalah fi'il-fi'il yang huruf kedua dan ketiganya bukan terbuat dari tasdid atau huruf alif atau wawu atau ya atau yang disebut dengan huruf ilat. Rumpun kedua adalah semua fi'il yang huruf ain dan lam fi'ilnya terbuat dari tasdid. Rumpun 3 adalah semua fi'il yang ain fi'ilnya terbuat dari alif. Rumpun 4 adalah semua fi'il yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, baik alif maupun ya. Masing-masing rumpun terdiri dari 3 wazan. 3 kali 4 jumlahnya adalah 12. Nah, inilah fi'il-fi'il yang saya analisa, mencakup semua fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Yang sulasi, yang 3 huruf. Begitu. Selesai. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mudah tidak diingat? Ya, barangkali perlu di screenshot ya. Bapak Ibu yang tidak pegang buku barangkali silakan kalau mau di screenshot silakan screenshot. Page screen. Dipoto apabila diperlukan. Ustaz, Ya, silakan Bapak tanya. tadi yang 7, 8, 9 kan ada alif di tengah. Betul. Kemudian 10, 11, 12 ada ilat di belakang. Ya. Apakah ada yang di depan? Baik. Di depan bisa terjadi. Tetapi kalau ada alif atau huruf ilat atau hamzah di depan, dia masuk ke rumpun berapa? Nah, oleh saya, kalau kita menemukan fi'il yang huruf pertamanya huruf ilat, baik wawu, ya maupun hamzah atau alif, maka dimasukkan dalam rumpun ke-1.
Contoh wa'ada. Huruf pertamanya wawu. Wa'ada kita masukkan ke rumpun 1, Pak. Contoh yang lain, wajila. Wajila. Ininya wawu. Contoh terakhir, yamuna. 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 Ini pun meskipun ada huruf ilat, tetapi karena di depan kita kelompokkan ke rumpun 1. Disederhanakan. Gitu, Pak. Ustaz, saya nak bertanya. Silakan Ibu Hajwi. Berarti di rumpun 1 itu tidak semestinya huruf-huruf yang bukan huruf ilah, tapi macam kan bila huruf ilah bila dijadikan mudhari, huruf ilahnya hilang. Ya, kalau wawu di depan. Wawu di depan. Ya. Jadi misalnya wada'a yada'u. Ya. Jadi dia rumpun 1 ini tidak kira sama ada bila mudhari'nya salah satu daripada fa'ilnya hilang pun tidak mengapa, tetap digolongkan kepada rumpun 1. Benar. Benar. Sekalipun misalkan nanti rumpun 1 ini ada huruf yang dibuang pada saat fi'il mudhari', tetapi selagi karakteristiknya sama dengan rumpun 1, maka dia tetap masuk dalam golongan, kelompok atau rumpun 1. Terserah mudhari'nya seperti apa. Ini kita memahami atau merumpunkan atau menggolongkan fiil-fiil dimulai dari fiil madhi sebagai fiil asal atau asal dari sebuah fiil. Gitu. Gitu Ibu Hajwi. Iya. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanya lagi. Satu orang lagi. Cukup. Ya. Wazan ni ada mana-mananya kan? Gimana Pak? Wazannya ada maknanya tak? Beza makna. Wazan itu artinya secara bahasa wazan artinya timbangan. Bukan erti wazan itu rumpun 1 apa macam digunakan untuk makna apa? Oh, belum. Belum. Belum lagi. Belum ada maknanya. Pengelompokan ini belum bermakna perubahan makna, belum. Belum ada kaitan dengan perubahan makna. Ini hanya melihat dari sisi karakter huruf masing-masing. Belum berkaitan dengan makna. Baik. Nanti pada saat mazid baru ada perubahan. Segera setelah ini akan kita sampaikan. Ustaz. Iya, Ibu. Saya nak utarakan, mungkin ada teman-teman kita yang telah belajar tasrif Ya. di Singapura, di buku-buku yang biasa kita belajar. Jadi teman-teman, untuk sementara ini kita lupakan ajwaf, lupakan klasifikasi yang kita biasa dengar. Macam apa, naqis, kemudian ajwaf. Untuk mungkin itu lebih mudah kalau kita nak mengikuti cara ustaz mengajar. Kerana kalau misalnya kita ikut apa yang kita dah tahu dulu, mungkin kita akan bingung sedikit. Saya lah. Baik, bagus Ibu. Baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, tentu saja kita semua sudah pernah belajar pembelajaran yang sebelumnya dengan istilah-istilah yang tadi Ibu Haji sampaikan. Ada bina ajwaf, bina naqis, bina mithal, bina sahih, salim, ada mudha'af dan sebagainya, lafif dan seterusnya ya. Nah, untuk sementara silakan itu disimpan di ilmu masing-masing untuk memperkaya. Ya. Tetapi izinkan saya untuk membuat rumpun ini untuk memudahkan pengelompokan. Semoga ini membantu untuk mengingat sebuah kata fiil masuk dalam pengelompokan yang mana, agar nanti ketika kita mengubah ke fiil mudhari, amar dan nahi mudah-mudahan membantu untuk memudahkan. Tetapi apa yang sudah kita tahu kemarin ini akan sangat memperkaya. Jadi kalau misalkan gini,
ada kata madda. Ini sebagai apa? Sebagai komparasi saja. Madda ini kalau dalam ilmu tasrif atau tasarruf disebut dengan bina mudha'af, betul tidak? Betul. Nah, koma ini namanya ajwaf, ya kan? Iya, betul. Da'a ini namanya nakis wawi, betul kan? Betul. Nah, baik. Kita di sini kita hindari dulu istilah-istilah yang akan membuat kita harus banyak menghafal nama. Kita lebih fokus kepada praktek agar bisa digunakan dalam membaca bahasa Arab, terutama nanti ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan teks-teks Arab, baik yang berharokat maupun yang gundul. Jadi kita tidak dipusingkan oleh istilah-istilah terlebih dahulu, tapi lebih fokus kepada bagaimana agar yang kita pelajari ini bisa digunakan, diaplikasikan, difungsikan pada bahasa Arab yang nanti akan kita sering jumpai, baik di Al-Quran, hadis maupun yang lainnya. Jadi, ini barangkali membantu, sedangkan yang sudah kita pelajari untuk memperkaya. Sekaligus konfirmasi. Begitu. Bagus Ibu Hasbi ya, sudah mengingatkan saya. Baik. Bapak Ibu, jadi pembagian fi'il sulasi ada berapa rumpun? 4. Ada 4. Baik. Setiap rumpun ada berapa macam? Ada berapa wazan? Ada 3 wazan. Ada 3 wazan. Berarti total wazan fi'il ada berapa macam? Totalnya ada 12. Ada 12. Nah, mudah kan? Alhamdulillah ya, gampang ya insyaAllah. PL-nya berbunyi raja. Oke, Ustaz dah masuk. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ustaz, saya nak minta ulang yang rumpun 4. Lam fi'ilnya daripada huruf ilat yang apa Ustaz? Ya, waw. Ya, baik. Rumpun 4 itu adalah semua fi'il yang huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya terbuat dari salah satu huruf ilat yang 3. Huruf ilat ada berapa? 3 kan? Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Wow, ya. Ya. Nah, yang nomor 10, wazan 10 itu da'a, huruf terakhirnya alif. Alif ilat bukan? Ilat. Tetapi semua fi'il yang lam fi'ilnya terbuat dari alif, maka alif itu asalnya adalah wawu. Wawu ilat bukan? Ilat juga. Jadi alif dan wawu sama-sama ilat. Nah, sedangkan wazan 11 dan 12, masya dan rodia, lam fi'ilnya sama-sama ya. Perbedaannya, kalau masya wazan 11 itu alifnya, itu ya-nya disebut dengan alif maksuroh, alif bengkok, alif pendek. Mengapa? Karena meskipun ada huruf ya, tapi ya-nya nggak boleh dibaca ya, tetapi justru berfungsi seperti alif yang memanjangkan fathah sebelumnya. Makanya dibaca masya, jaro, naha, rowa, gowa, nawa, banyak sekali. Sedangkan wazan 12, huruf lam fi'ilnya terbuat dari ya, huruf ya-nya berharokat fathah. Dan sebelum ya, yakni ain fi'il, berharokat kasroh. Gitu. Nah, ini semua teman-temannya banyak. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.